Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Belajar Bareng Andi Kecil. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 10, yaitu tentang mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Pernahkah kamu menonton sebuah film yang skenario-nya diadaptasi dari novel? Hal tersebut merupakan salah satu contoh pengembangan dari suatu karya. Begitupun dalam teks hikayat. Hikayat juga dapat dikembangkan menjadi bentuk yang lain, misalnya cerpen. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah diajarkan cara membandingkan teks hikayat dengan cerpen. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan diajarkan cara mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Setiap teks cerita termasuk cerita rakyat selalu syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Begitupun dalam hikayat. Ketika kita membaca hikayat, banyak nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai moral, sosial, budaya, keagamaan, dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut dapat dipelajari dari tokoh beserta karakter tokoh-tokohnya yang terdapat di dalam cerita. Agar lebih jelas, lebih dalam mempelajari nilai-nilai kehidupan tokoh dalam teks cerita rakyat, kita dapat membaca dan memperhatikan contoh teks hikayat berikut lalu menganalisis unsur-unsur di dalamnya. Nah, untuk ceritanya bisa dilihat di layar video. Nah, berdasarkan kutipan singkat hikayat tersebut, nilai yang dapat diambil berkaitan dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Dalam hal ini, jika kita berbuat baik pada orang lain dan banyak berdoa, Tuhan akan mengabulkan keinginan kita. Oleh karena itu, seyogyanya kita senantiasa berdoa dalam kehidupan ini. Dalam kaitannya dengan pengembangan cerita, contoh hikayat tersebut juga dapat dikembangkan menjadi teks lain, misalnya cerpen. Namun, ketika mengembangkan sebuah hikayat menjadi teks cerpen, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. 1. Membaca berulang-ulang. 2. Menulis isi setiap paragraf. 3. Memberi makna setiap paragraf secara urut. 4. Menafsirkan bagian-bagian paragraf yang maknanya belum dipahami. Yang kelima, mencari nilai-nilai didik dalam setiap bagian teks. Yang keenam, menghubungkan nilai-nilai didik yang terdapat dalam teks hikayat dengan nilai didik dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh, mengisi tabel nilai didik seperti berikut. Yang kedelapan, membuat draft cerpen dari teks hikayat yang dikonversi. Yang kesembilan, mengembangkan ide teks hikayat menjadi teks cerpen. Yang ke-10, menyunting dan merevisi naskah teks cerpen dengan menggunakan kriteria pengembangan teks. Ke-10 langkah tersebut dapat digunakan sebagai acuan mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen. Nah, dari pembahasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan hikayat menjadi cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca buku berulang-ulang. Yang kedua, menulis isi setiap paragraf. Yang ketiga, memberi makna setiap paragraf secara urut. Yang keempat, menafsirkan bagian-bagian paragraf yang maknanya belum dapat dipahami. Yang kelima, mencari nilai-nilai didik dalam setiap bagian teks. Yang keenam, menghubungkan nilai-nilai didik yang terdapat dalam teks hikayat dengan nilai didik dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh, mengisi tabel nilai didik. Yang
Kedelapan, membuat grup cerpen dari teks hikayat yang dikonversi. Yang kesembilan, mengembangkan ide teks hikayat menjadi cerpen. Dan yang terakhir, menyunting dan merevisi naskah teks cerpen dengan menggunakan kriteria pengembangan teks. Nah, itu tadi materi tentang bagaimana cara mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, untuk materi kali ini kita akhiri saja. Semoga materinya bermanfaat. Apabila kurang jelas, silakan ulangi lagi sampai kalian jelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 口寄せの術